Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agus Manoli dengan NIM 1923 14031 dari Ekonomi Angkatan 19. Pada kesempatan ini, pada video yang saya buat ini, saya sedang berada di depan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang teman-teman bisa saksikan di belakang saya terdapat gedung dari kantor Gubernur di Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, saat ini saya mengambil judul dan tagline besar, yaitu momentum peningkatan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID memang belum sepenuhnya berakhir, namun pandemi ini bisa dikendalikan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dilakukan dari awal sampai saat ini. Namun kita tidak bisa menghilangkan fakta bahwa pandemi yang terjadi di Indonesia hingga saat ini membuat perekonomian Indonesia sedang terpuruk di awal-awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menceritakan tentang pertumbuhan dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Saya mencoba melihat data seperti yang tertera di sini, yaitu tentang laju pertumbuhan year on year, yaitu setiap tahunnya. Nah, dari tahun 2019 di kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, pertumbuhan dari Indonesia itu sedikit stabil, yaitu dimulai dari 5,4 dan 5,5, di kuartal 3 5,1, di kuartal 4 mengalami penurunan sedikit menjadi 4,96. Namun di kuartal pertama tahun 2020, awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 2,97. Nah, hal ini sudah mulai nampak bahwa pandemi itu dari awal kedatangannya sudah membuat dampak yang cukup besar pada Indonesia. Kemudian di kuartal kedua, perekonomian Indonesia semakin terpuruk menjadi minus 5,32. Kemudian di kuartal ketiga juga Indonesia belum bisa keluar dari angka minus, namun sudah sedikit lebih meningkat, yaitu 3,49. Kemudian di kuartal 4 masih tetap juga, namun angkanya menjadi 2,17. Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia masih di angka minus di kuartal 1, namun angkanya 0,70. Kemudian di kuartal 2 secara menunjukkan Indonesia bisa keluar dari zona minus dan meningkat menjadi 7,7%. Hal ini menjadi tolak baru bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya di awal tahun 2021. Namun di kuartal ketiga tahun 2021, pertumbuhan 3,51 mengalami penurunan dari 7,7%. Namun hal ini tidak menjadi pengganggu bagi perekonomian Indonesia, karena di kuartal keempat Indonesia kembali bangkit ke angka 5,2 di kuartal keempat. Memasuki 2022 awal, di mana semuanya sudah hampir normal meskipun pandemi belum berakhir. Dan di sini pertumbuhan perekonomian menjadi 5,1 di tahun 2022. Dari perjalanan pertumbuhan perekonomian Indonesia, kita tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan hadirnya pandemi COVID sangat berdampak bagi semua sektor, dan itu kita rasakan hingga pada saat ini. Namun upaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seiring dengan perkembangannya waktu buat perekonomian dapat pulih kembali, dapat keluar dari zona-zona yang sedikit krisis. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID tidak hanya melanda Indonesia tapi dunia, perekonomian dunia juga mengalami berbagai kendala terkait dengan hadirnya COVID-19 ini. Kemudian dari data yang saya lihat juga, di tahun 2021 terdapat sektor-sektor yang menyumbang PDB terbesar bagi perekonomian. Yang pertama itu ada industri pengolahan dengan 266,9. Kemudian di sektor yang kedua ada pertanian dengan 2.253,84. Kemudian di urutan ketiga ada perdagangan besar dan eceran 2.200,53. Kemudian di urutan keempat ada pertambangan dan penggalian
523,65, kemudian di urutan kelima ada informasi dan komunikasi 704,8,9 dan seterusnya, seperti yang ada di dalam data yang saya munculkan. Kemudian dengan tren yang dialami oleh Indonesia terkait dengan pertumbuhan perekonomian yang lumayan bagus terkait dengan hingga saat ini bahwa kita sudah berada di 5,1 di kuartal pertama tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah untuk menjaga kestabilan dari perekonomian itu sangat tinggi hingga pada saat ini. Dan dari kebijakan moneter yang diambil terbaru dari penelusuran yang saya lalui, saya menemukan beberapa kebijakan moneter di bulan Juli tahun 2022. Yang pertama, kebijakan moneter yang pertama yaitu memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah. Ini dapat dilalui dengan mekanisme pasar dan penguatan fundamentalnya. Hal ini dirasa bisa untuk menjaga kestabilan dari perekonomian Indonesia sekarang, mengenai dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau kurs lainnya. Kemudian yang kedua, mempercepat normalitas kebijakan likuiditas. Nah, ini adalah kebijakan yang kedua yang diambil agar nilai dari rupiah itu tetap stabil dan perekonomian menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, mengaitkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK. Nah, ini dilakukan dengan pendalaman materi SBDK. Nah, ini juga dirasa menjadi kunci terus menjaga kestabilan dari nilai rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian yang keempat, melanjutkan kebijakan tarif SMBI sebesar Rp1 dari BNI ke bank lain dan maksimal 2.900 dari bank nasabah. Ini awalnya berlaku sampai 30 Juni 2022, namun karena ini dirasa bisa mengoptimalkan perekonomian, maka masa berlaku ini berpanjang menjadi 31 Desember 2022. Kemudian yang terakhir, kebijakan yang diambil terkait yang terakhir memperkuat kebijakan kerjasama internasional. Hal ini kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini dunia internasional digoncang juga dan perlu adanya kerjasama untuk saling membantu, saling membahu untuk meningkatkan perekonomian. Dan di sini di momentum seperti ini Indonesia mendapat kesempatan yang cukup baik terkait dengan kerjasama internasional, di mana pada tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari G20 yang akan dilaksanakan di Bali nantinya. Nah, hal ini menjadi momentum yang sangat baik bagi Indonesia, karena kita tahu bahwa dengan G20 tahun ini Indonesia mengangkat itu yaitu Recover Together Stronger, di mana pada agenda tahun ini Indonesia mempunyai visi untuk membuat pemulihan ekonomi global, di mana Indonesia ingin perekonomian Indonesia dunia benar-benar stabil pasca pandemi COVID-19. Kemudian dari pertemuan ini juga Indonesia ingin memiliki tata kelola dunia yang lebih adil, lebih sehat, berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia yang terjadi saat ini. Karena kita tahu bahwa dunia bukan hanya dilanda oleh pandemi COVID, tetapi pertikaian antar negara juga menjadi penyebab perekonomian berbagai negara mengalami kendala seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina, sedikit mengganggu terkait dengan beberapa pertumbuhan perekonomian seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait video kali ini yang membahas tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia dan stabilitas pertumbuhan Indonesia hingga saat ini. Kita berharap bahwa semoga pertumbuhan ini dapat dipertahankan oleh Indonesia dan semakin stabil hingga nantinya pandemi ini benar-benar berakhir dan kita semua masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sejahtera seperti yang alami. Semoga visi dari
pemerintah serta kebijakan yang diambil dapat benar-benar berguna bagi masyarakat dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada data atau kata yang salah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.